Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Anda. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan satu buah cara dari step awal sampai dengan hasil pengeprintan untuk mencetak label ya, mencetak label dari printer CAB Mac 2 300 ya, dengan kertas semi-coat ya yang 3 line. Nah, untuk pertama-tama ini adalah printernya ya. Printernya ini saya di bagian belakang sudah saya hubungkan dengan bagian power ya. Nah, terus barang-barang apa saja yang diperlukan? Pertama tentu saja kita menggunakan ribbon ya, karena kita menggunakan label semi-coat. Ribbon ukuran 110 by 300 out. Terus label ya, label semi-coat, label yang saya gunakan di sini adalah yang 3 line, ukuran 33 x 15 ya. Ini untuk 3 line. Ini label semi-coat dan juga spindle. Nah, spindle ini kita bisa dapatkan di dalam paketan printernya ini ya. Ada 2 dan juga ada satu selongsong ini ya. Bagian kardus bulat ini juga termasuk dalam paketan dan sudah saya pakai ya untuk menjadi seperti ini ya. Yang ini ya. Nah, kita mulai dari pemasangan labelnya dulu ya. Cara untuk membuka ini di sebelah kiri dan kanan ini ada tombol hijau ya. Kita bisa tarik ke depan secara bersamaan. Kita tarik. Nah, ini kita buka. Nah, tampilannya kan seperti ini bagian dalamnya ya. Dan juga untuk ini ya, ini ada penahan supaya penutup ini tidak jatuh. Jadi bagi teman-teman, ini jangan dipasangkan untuk ditutup ya. Ini ditarik dulu ya, ditarik dulu baru ditutup ya. Jangan dipaksakan, kalau dipaksakan itu nanti patah ya. Nah, kita start dulu untuk pemasangan labelnya. Nah, untuk pemasangan labelnya ini posisi seperti ini ya. Ini saya menggunakan label yang out ya, bagian posisi labelnya itu bagian luar ya. Nah, untuk pemasangannya posisi label harus menghadap ke atas ya, seperti ini labelnya ya. Labelnya ini harus menghadap ke atas ya. Kita pasangkan dulu. Nah, di sini kita lihat ada tombol hijau ya. Kita fungsi tombol hijau ini ditekan ini untuk menggeser ya. Nah, kita pasangkan dulu, masukin ke dalam penahannya, tutup ya, sesuaikan. Nah, sudah sesuai, kita tarik ini, tarik terus masukin ke bagian dalam ini. Bentar. Nah, tarik, kita lewatin bagian bawah ini ya. Nah, dan juga ini bagian sensornya. Nah, bagian sensor ini penting. Bagian sensor ini di tengah-tengahnya itu ada panah ya. Nah, ini ada panah. Nah, panah ini harus melewati label ya. Nah, posisi yang benar itu seperti ini. Jadi dia melewati labelnya. Tapi kalau misalnya posisi berada di posisi ini ya. Nah, ini kan tidak melewati label nih. Ini ada gap nih, kosong. Nah, kalau misalnya posisi labelnya ini salah, itu nanti hasil printernya juga bakalan kacau ya, bakalan lari kemana-mana. Jadi posisi benar ini kita geser ya, harus melewati label ya. Tarik keluar. Nah, tarik keluar sedikit. Nah, bagian pemasangan labelnya sudah selesai sampai di sini. Nah, terus kita lanjut untuk pemasangan ribbonnya. Nah, untuk pemasangan ribbonnya kita lihat ya, ini spindle 2. Nah, posisi yang ada yang lebih besar di sini itu adalah posisi sebelah kiri dan ini adalah posisi sebelah kanan. Nah, caranya itu kita di sini kita lihat. Pertama kita masukin dulu untuk stok ribbonnya ya, masuk lewat bawah ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah stok ribbonnya yang isinya banyak ya. Dan ini adalah ribbon yang terpakai. Nah, cara pemasangannya kita ambil ini satu, ini sebelah kanan ya, kita masukin. Nah, dan juga ini out ya, untuk posisi labelnya out apa tidak. Ini cara pengetesannya seperti ini ya. Kita ambil salah satu label ya, ini kita tempelin ya, kita tempelin di sini. Nah, kalau misalnya sebentar, nah ini kan ada tintanya nih, berarti posisi tintanya itu out ya. Nah, kalau out dia posisinya itu harus menghadap ke bawah seperti ini. Nah, sebentar, agak ribet ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi posisi ribbonnya itu harus menghadap ke bawah, menghadap ke label ya. Nah, setelah itu kita pemasangan. Nah, untuk cara pemasangannya itu kita ini tarik ke bawah ya, tekan ke bawah, terus kita masukin dulu dari sebelah kiri ya. Di dalam ini ada lubangnya
Ya, kita paskan dulu. Dorong. Ini bisa dorong, ini naikin. Sudah. Ya. Nah, setelah itu kita tarik. Ya. Ini saya coba dulu sebentar. Nah, ini kita tarik ya. Terus ini jangan lupa tarik, tutup dulu sedikit. Kita buka bagian atasnya. Nah, setelah itu tutup ya. Nah, di sini ini agak susah ya. Nah, ditarik, lipat ya. Ini kita gulung dulu. Nah, di sini kita juga ambil satunya lagi, pasangkan. Ini posisinya ini sebelah kiri ya. Paskan. Terus ini ada stud nih. Ini bisa kita dorong. Masukin dari sebelah kiri dulu. Baru dari sebelah kanannya itu dimasukin, didorong dulu ya. Ini didorong. Oke. Terus kita gulung. Nah, untuk bagian ribbonnya ini usahakan jangan sampai ada yang terlipat ya. Kalau misalnya sampai terlipat itu akan mempengaruhi hasil cetakan ya. Sangat mempengaruhi hasil cetakan. Jadi ini kan belum tutup nih. Ini kita tarik dulu sampai dia rapi ya, tidak ada lipatan. Nah, setelah itu ini labelnya kita tarik keluar sedikit ya. Tutup. Oke. Tutup bagian atas. Nah, untuk pemasangan label dengan ribbonnya sudah selesai. Setelah itu kita coba nyalakan. Nah, untuk menyalakannya itu tinggal tekan ini, tombol power ini. Dia akan langsung menyala. Ya. Nah, ini udah masuk posisi ready ya. Nah, setelah itu kita masuk ke proses kalibrasi. Nah, untuk proses kalibrasi di printer CAB Mac 2 ini, di bagian belakang ya, ini ada tombol kecil ya. Tombol ini ditekan saja, ditekan dan ditahan sebentar, nanti akan masuk proses kalibrasi ya. Nah, contohnya ini sambil saya tekan. Nah, kita lihat hasilnya ya. Saya tekan, lepas. Nah, dia akan auto sensing. Dia akan membuat mengkalibrasi labelnya. Ya, ini udah sampai pas sama batas robeknya. Nah, untuk mengetesnya kita coba tekan fit sekali nih. Nah, kalau misalnya setelah itu ini prosesnya kan kurang cocok nih, kurang pas. Nah, kita perlu pengaturan di printernya ya. Nah, ini setelah printer ready, kita masuk ke bagian menu ya, dengan cara tekan tombol ini dan tahan selama 3 detik. Tuh. Nah, ini masuk ke bagian optionnya ya. Nah, untuk printer setting di sini kita pilih, ini cara pilihnya itu geser kiri kanan saja ya. Untuk kembali tekan atas ya. Nah, contohnya kita masuk ke bagian printer setting, pilih, masuk, geser, masuk ke bagian wizard, enter. Nah, ini print speednya, ini kita standar saja, oke ya. Head levelnya 8. Kita menggunakan label with gaps ya, enter lagi. Print mode-nya itu thermal transfer ya, karena kita menggunakan ribbon. Kalau direct thermal itu menggunakan label thermal ya. Kita pilih yang thermal transfer, oke. Nah, ini tilt of position nih. Ini tilt of position yang ini kan tidak sesuai nih ya, masih tidak sesuai. Nah, ini tidak sesuai. Kita ganti angka di sini ya. Kita ganti angka di sini menjadi angka 19 dengan cara atas menambah, bawah mengurang ya. Kita tambah sampai angka 19 ya. Terus kita kunci, ini kan masih terbuka nih. Kita kunci dengan cara geser panah ini. Kunci ya. Jadi ini ukuran tilt of position itu tidak bakal berubah-ubah lagi ya. Enter. Nah, ini kembali kita back ya. Kita exit. Nah, setelah itu kita akan coba untuk tekan fit lagi ya. Nah, ini kebanyakan, berarti kita perlu rubah lagi ini
angka 17 saja. Ya. Masuk printer setting, masuk bagian wizard. Ini lewati. Ini kita buka lagi nih. Ya, kuncinya kita ganti ke angka 17. Kunci. Kembali. Exit. Ya. Terus kita coba fit lagi ya. Tekan fit lagi. Nah, ini agak udah sama pada posisinya ya. Posisi robeknya kita coba robek. Nah, sudah pas. Ya, sudah pas keluar satu-satu ya. Nah, berarti printernya ini sudah siap ya, sudah ready. Ya, ini sudah ready. Nah, selanjutnya kita ini kabel USB. Kabel USB ini ada di dalam paketan juga ya. Ini kabel USB menghubungkan ke komputer ya, ke PC atau laptop ya. Kita hubungkan di sini. Nah, setelah dicolok, kita lanjut ke tampilan PC-nya ya. Nah, kita langsung masuk ke tampilan PC-nya ya. Nah, ini sudah terdetek ya Mac 2300. Nah, untuk di Windows 10 ya Mac 2300 ini kita hanya perlu untuk mendownload atau menginstal aplikasi cap labelnya. Setelah itu nanti untuk drivernya itu akan langsung otomatis terinstall ya di PC kita ya. Nah, di sini, nah kita buka browser, ya kita ketik cab.d. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kita pilih yang bahasa Inggris ya. Setelah itu kita pilih support and download, klik pilih ini. Nah, kita pilih yang marking ya. Setelah itu kita pilih yang label printer. Nah, akan muncul semuanya, pilih yang printernya Mac 1 atau Mac 2 ya. Nah, ini akan muncul semua kategori untuk Mac 1 dan Mac 2. Nah, kita pilih bagian software dan kita install atau download CAB S3 Lite yang free version ya. Nah, kita download. Kita simpan di file folder, download ya, oke kan saja. Nah, ini proses downloadnya akan dimulai ya. Nah, kita tinggal tunggu saja sampai proses download aplikasinya itu selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa langsung klik di sini ya. Klik. Nanti akan muncul pop up. Nah, kita jalankan ini ya file exe-nya. Pilih yes. Bahasanya Inggris, kita oke-kan ya. Nah, ini agree. Oke-kan saya ini dikosongkan saja ya. Next terus ya. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi aplikasi cap labelnya itu selesai. Nah, ini sudah selesai, ini dicentang, kita langsung finish saja. Dia akan langsung masuk atau menjalankan aplikasi cap labelnya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, masih kosong ya. Nah, kalau misalnya udah terinstall cap labelnya, kita masuk ke device and printer itu driver CAB Mac 2 nya itu akan langsung otomatis terinstall juga ya. Dia detect otomatis ya. Di sini sudah masuk ya. Kita balik ke aplikasi cap labelnya. Selanjutnya kita cek device. Nah, ini juga sudah masuk ya, Mac 2300 nya. Nah, setelah itu kita di sini pilih new ya, pilih new label. Nah, kita akan langsung men-setting untuk ukuran label atau ukuran kertasnya ya. Nah, di sini kita memerlukan untuk kita mengukur labelnya ya. Nah, jadi saya akan memulai step by step ya. Nah, di sini kita perlu menyiapkan mistar ya, mistar. Jadi ini untuk kita mengukur ya berapa ya. Jadi untuk pertama ini adalah label ukuran 33 x 15 ya, 33 cm. 3,3 cm, maaf. 3,3 cm kali 15 ya. Jadi kita di sini masukin untuk ukurannya ya, label width-nya itu kita hapus.
ya, 33 kali 15 ya. Nah, selanjutnya untuk ininya standarnya 2 ya. 2. Oke. Nah, setelah itu pemilihan kolomnya, karena ini ada 3 kolom. 1 2 3. Ini kita ganti menjadi 3 kolom. Ya. Setelah itu sebentar, 3 ya. Terus kita gap. Nah, gap horizontal gap ini kita ukur di sini gapnya nih. Ini ada 2 ya. 2 mili ya. Kita ganti di sini menjadi 2. Nah, jadi ini adalah width-nya ya, lebar dari sini ke sini. Tingginya 15 ya. Gapnya standar 3. Gapnya itu ukuran di sini. Ya. Ini 3 mili ya, 3 mili. Gapnya sudah 3. Horizontal gap adalah yang bagian ini. Ya, 2 ya. Terus ini starting point-nya itu 2 dengan 2 ya, bagian sini. Bagian kiri sini ya, dengan bagian atas. Nah, setelah itu kita langsung oke, next kan saja ya. Klik next. Nah, di sini adalah tampilan preview dari label yang kita buat ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan teks, barcode maupun kode QR. Nah, sebagai contoh, saya di sini menambahkan teks dulu ya. Kita klik teks di sini, klik di sini ya. Klik, nah akan muncul kotak dialog ini. Nah, kita isikan nih apa yang mau kita cetak ya. Contohnya di sini saya menggunakan panda. Ya, terus kita tambahkan juga barcode ya, bisa klik di sini, klik dan juga klik di sini. Nah, masukkan kontennya ya. Isi barcode-nya. Nah, kita geser sedikit. Nah, selanjutnya kita, kalau misalnya kita mau tambahkan QR nih. Nah, QR nih. QR kita pilih barcode yang tipe QR, kita masukkan kontennya, value-nya. Ya. Nah, akan muncul di sini ya. Kita sesuaikan dulu ya, kita atur-atur dulu supaya ngepas di bagian labelnya. Ya. Nah, kita atur dulu supaya pas ya. Nah, setelah itu, kalau misalnya dirasa sudah pas ya, kita bisa langsung tes untuk mencetak ya. Print. Nah, di sini printernya pilih yang Mac 2 ya, Mac 2 300 ya. Dan juga untuk kuantitinya itu diatur. Ya. Contohnya 3 ya. Contohnya 3. Nah, ini kita print ya. Klik print. Ini agak terlalu atas, kita coba print ulang lagi. Pilih. Print. Nah, ini sudah cocok ya, sudah pas ya hasilnya ya. Nah, kita coba untuk ngeprint agak banyak nih. Print 3, copy of is-nya 1, kita cetaknya contohnya ini kan 3 baris. Kita cetaknya 15 ya. Jadi dia 5 baris ya, 5 baris ya. Kita pilih, klik ya, 15, print. Nah, pilihnya 5 ya. 5 baris. Seperti itu videonya ya, tutorialnya. Jadi dari pemasangan label sampai dengan cara untuk mendownload cap labelnya, dan juga untuk hasil pengeprintannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sampai di sini dulu videonya ya, mungkin agak panjang videonya ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli printer ini ya. Bisa kunjungi toko online kita ya, di Tokopedia Pandarita Solution ya, di Shopee, di MyPanda TM, dan juga di Bukalapak Panda Soft Fitting ya teman-teman ya. Nah, oke, sampai sekian dulu informasinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.